kucingnya yang polos dan tidak ada warna, boleh polos ya, polos tapi warnanya bisa apa saja, yang penting dia kontras dengan objek yang mudah anak ya. Nah, ini berapa pertanyaan? Ada 10 pertanyaan juga. Berikutnya. Kemudian kita lihat ini usia berapa? 21 bulan. 36 bulan. 36 bulan kita lihat apa yang disiapkan? Kubus, ya, pensil, bola tenis, ya. Kemudian form gambar, gambar itu apa gambarnya kucing, gambarnya burung, ya. Kemudian anjing, ya, dan orang itu ada gambarnya. Tetapi dikatakan benar kalau anak itu mengatakan apa kucing dan kucing, bukan bunyinya yang ditirukan. Apa ini gonggong itu salah ya, meong itu salah. Harusnya namanya disebutkan. Kemudian dicoba dikasih pensil, bagaimana anak tersebut ternyata bisa mencoret ya, mencoret sepanjang paling tidak 2,5 cm panjang coretannya. Kalau contoh yang di bawah ini berarti belum bisa dikatakan lulus ya. Nanti ini Anda diperdalam nanti pada saat kuliah CSL ya, atau skill lab. Berikutnya. Nah, jadi berapa item pertanyaan tadi? Ada 10 ya. 10 pertanyaan. Nah, apa yang pertama dilakukan? Saya kira kemarin sudah lakukan. Apa yang dilakukan? Maka yang pertama adalah selalu menghitung umur. Baik itu menggunakan menilai pertumbuhan, ya, maupun menilai perkembangan. Harus berjalan usia koreksi. Sampai berapa usia koreksi diperlakukan? Halo? Sampai berapa usia koreksi diperlakukan? Halo? Ada dok, 2 tahun dok. Ya, usia 2 tahun. Jadi apapun itu, kalau usianya sudah di atas 2 tahun, meskipun dia lahir prematur, maka tidak usah Anda koreksi. Apa artinya ini? Apa artinya 2 tahun prematur? Artinya, kalau anak lahir prematur, di usia 2 tahun, dia sudah harus sama dengan anak yang lahir normal. Ya? Oke. Kuesioner ini tadi sudah katakan ada formulirnya, yaitu 36 dan seterusnya sampai 24 bulan, kemudian kelewatan 6 bulan setelah 2 tahun. Nah, tentu maksud percaya ini bukan untuk mendiagnosis, yang kalau ibunya ini jangan disalahkan, dikasih petunjuk. Nah, karena 10 item pertanyaan, utarakan dia secara berurutan, ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Tadi kan ada 10 item pertanyaan. Bahasanya kita menyampaikan ke orang tua atau siapapun yang tentang kondisi anak itu menggunakan dengan bahasa, gunakan dengan bahasa ibu. Jadi tadi apakah ibu tadi mengambil menjepit ya atau tidak? Kalau kita periksa, berarti melakukan tes kepada anak, tapi kalau orang tua bisa menggunakan bahasa ibu. Tidak usah dibaca let per let dari huruf per huruf atau kata-kata dari kalimat yang disajikan dalam formatnya. Ya, gampang menghafalnya. Saya selalu mengatakan SMP, sesuai, meragukan, dan penyimpangan. Kalau sesuai berarti anak itu normal untuk perkembangannya untuk usianya. Untuk usianya ya. Kemudian 78 berarti meragukan, ada yang tidak mampu anak dilakukan. Kemudian ya 6 berarti dia tadi penyimpangan. Jadi SMP, sesuai, meragukan, dan penyimpangan. Lanjut. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau mendapatkan anak itu poinnya 9 sampai 10? Berarti kan normal ya. Berarti jangan lupa puji ibunya. Kenapa puji ibunya? Karena ibulah yang paling awal, yang ibu yang lagi hamil, kemudian ibu yang mengasuh, maka anak itu belajar dari lingkungannya, terutama dari ibu. Jadi puji ibunya karena mampu dengan mengasuh yang baik, karena normal, maka kita menyarankan pola asuh yang baik. Akan tetapi apa yang kita lakukan lagi? Nah, contoh.
Kalau anak ini usianya 6 bulan, kita periksa perkembangannya pakai KPSP poinnya 9-10, berarti normal. Terus berikutnya apa dilakukan? Nah, ini ada teruskan stimulasi sesuai tahap perkembangan berikutnya. Artinya, kita tadi tes 6 bulan, maka kapan kita periksa lagi anak ini? Kalau bisa direspon. Kapan kita periksa lagi? Usia berapa? Halo? Rabiatul Adawiyah? Kapan kita periksa lagi? Halo? Rabiatul gimana? Coba bisa dijawab, Rabiatul. Suhartini. Ayo Suhartini, kapan anak ini 6 bulan? Dia normal, sesuai. Maka saran kita teruskan stimulasi untuk perkembangan berikutnya. Pertanyaan saya, kapan anak ini datang berikutnya? Usia berapa bulan? Suhartini. Kapan Suhartini? Halo, bisa saya direspon yang lain dong? Ahmad Irawan. Ya? Usia berapa lagi? Dok, 36 bulan, Dok. 36 bulan. Tadi soalnya 30, soalnya tadi 6 bulan datang, bukan 36. Anaknya kan, anaknya sudah dihitung umurnya 6 bulan. Kita sudah periksa perkembangannya, ternyata hasilnya 9-10. Oke, berarti norma anak ini untuk usianya saat ini. Kita edukasi orang tuanya, pintar, hebat, ya puji. Kemudian sebagai dokter, apa yang Anda lakukan kembali? Kapan anak ini rencanakan datang kembali periksa perkembangannya? Usia berapa bulan? Irawan? Ya, 9 bulan. Ya, kita periksa 9 bulan. Tetapi sebelum diperiksa 9 bulan, kasih bentuk stimulasi. Stimulasi apa? Ya apa yang mau dicapai di usia 9 bulan. Jadi ceritanya belajar dulu, baru diuji. Uji itu pemberian KPSP. Ya, sama juga posisinya Anda sekarang. Anda baru proses stimulasi. Nanti kalau ujian sudah tahapan pemeriksaan perkembangan. Kalau normal, berarti Anda lulus. Nah, kalau tidak poinnya 78 berarti meragukan, berarti Anda remedial. Ya, remedial. Jadi ini 6 bulan, contoh soal 6 bulan, maka anak ini harus periksa perkembangannya lagi di usia 9 bulan karena normal. Ya, apa yang dikasih, apa yang dicapai di 9 bulan. Saya katakan kemarin, tolong Anda download buku SDI-DTK. Di situ bagus untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan anak. Lanjut, Indar. Nah, kalau meragukan, berarti ada yang tidak bisa dilakukan. Ya, karena poinnya 7 dan 8. Bisa yang tidak 3 atau 2. Apa yang dilakukan? Tentu jangan dimarahi ibunya. Beri dukungan, ayo ibu pasti bisa. Nah, kemudian ajarkan stimulasi sesuai kelompok umur yang tidak bisa dilakukan. Jadi tadi 6 bulan kita periksa, ada yang tidak bisa dilakukan, ya, maka kita turun ke usia 3 bulan. Ya, jadi stimulasi yang 3 bulan mau ke 6 bulan dikasih. Ya, karena sifatnya remedial. Sama kalian juga, oh sudah ujian, ternyata tidak lulus, ya Anda remedial. Posisinya anak itu, kalau tidak lulus, maka 6 atau 7 atau 8, maka remedial. Apa diremedialkan? Apa yang tidak bisa dilakukan. Ya. Kemudian kita minta datang lagi, kita periksa 2 minggu kemudian. Dan menaik KPSP. Kalau nilainya masih tetap, maka dikasih lagi KPSP 2 minggu. Tes ujian lagi. Ya mungkin posisi Anda kalian juga seperti ujian lagi, ya, UAS. Ya. Nah, kalau masih tetap 7 dan 8 posisinya, maka itu harus dirujuk.
Jika perlu meragukan, ayo Larasati. Ada yang bisa jawab? Kapan kita merujuk? Saya sudah bilang, saya cuma mengulang saja apakah Anda konsen atau tidak mengikuti kuliah ini. Ya, ya. Birawan. Yang pertama dok, dia dites sesuai dengan usianya dok, terus mengulang sih dok, 2 minggu kemudian dites lagi dok, pas dites lagi dok, masih skornya 7 sampai 8 dok, jadi baru dirujuk ke rumah sakit yang kita dok. Kalau anak dalam pos tadi bilang normal, kalau normal tidak dirujuk. Ya, yang tidak normal itu yang normal tadi sesuai tidak dirujuk. Berarti hanya mendapatkan stimulasi, ya, yang mau naik kelas, ya mau ke 9 bulan contoh soal kita. Tetapi kalau tadi meragukan, maka kapan dirujuk? Kalau sudah 2 kali 2 minggu, anak itu tidak membawakan perubahan, tetap 7-8, ya. Jadi kita harus merujuk. Di sini tertulis diulangi setelah 2 minggu, kemudian dengan KPSP. Masih ada sini penyataan yang masih kurang lengkap, ulangi lagi 2 minggu, kemudian kalau dia tidak ada perubahan. 2 kali 2 minggu tidak ada perubahan, maka kita akan merujuk ke rujuk ke yang lebih tinggi. Ya. Jadi Anda punya tugas sebagai dokter adalah memperbaiki stimulasinya, kemudian merujuk bila mana menjumpai ada gangguan tumbuh kembang. Kalau apa? Berat KPSP-nya meragukan 2 kali tidak ada perubahan, ataukah lanjut posisinya sudah kategori penyimpangan. Ya. Coba lanjut. Ya. Posisinya sudah kategori penyimpangan. Ya. Jadi apapun itu mendapatkan penyimpangan, maka Anda harus merujuknya. Ya. Sampai di sini paham tentang KPSP? Karena kita sudah masuk di pemeriksaan Denver. Sudah ya? Oke, kita masuk penilaian perkembangan berikutnya. Ini KPSP mungkin akan dimasukkan dalam CSL. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan perkembangan Denver 2. Ya. Ya. Nanti Denver 2 ini lebih banyak Anda dapatkan nanti pada saat kepanitiaan klinik. Tapi sayang ya, Anda penelitian kliniknya tidak tersentuh sama kami ya. Tersentuh sama dokter anak yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa terfasilitasi. Oke, jadi kita pakai Denver 2. Dahulu Denver 2 dikatakan DDST, Denver Developmental Screening Test. Kemudian, kapan mulai? Tahun 1967. Gunanya untuk apa? Mendeteksi masalah perkembangan pada anak. Jadi fungsinya sama dengan KPSP screening perkembangan. Ya. Dia kurang sensitif dalam melihat perkembangan di sekolah karena memang sampai 6 tahun, jadi tidak bisa mengcover. Kemudian tahun 1990 maka dia dikatakan sebagai Denver 2. Jadi untuk saat ini kita lebih sering menggunakan istilah Denver 2, bukan DDST. Kalau DDST maka itu sebenarnya 67 ya yang lalu. Lanjut. Nah, jadi Denver 2 itu dirancang untuk menilai anak ya sehat sejak lahir hingga 6 tahun yang dengan menilai dari tugas-tugas sesuai dengan usianya. Tadi KPSP ada 1 lembar itu 10 item pertanyaan. Ya. Tadi kita lihat gambar secara umum tadi di Denver banyak item-item pertanyaan kita mau nilai. Ya. Nah, manfaatnya sebagai uji tapis, berarti screening pada anak yang dengan gejala asimptomatis, kemudian monitoring anak yang berisiko masalah perkembangan atau riwayat perinatal. Kemarin sudah dipaparkan anak berisiko tinggi yang mana saja? Halo? Anak yang berisiko tinggi yang mana saja? BBLR, prematur, ada masalah kehamilan, bondina ibunya kurang, ya, ada kejang, ada ikterus, ya. Kalau jangan mengantuk lah, ini sudah dikasih materinya, ya. Jangan bilang kasih materi Anda sudah bisa, ya, nggak bisa juga karena mungkin lain baca tapi tidak dipahami karena tidak mengikuti proses perkuliahannya. Oke, lanjut. Nah,
Ingat bahwa Denver 2 bukan tes untuk menilai IQ-nya orang, karena anak-anak sampai 6 tahun itu masih tahapan perkembangan yang masih berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi belum bisa mendapatkan nilai konstan dari IQ-nya. Kalau IQ kan butuh tools tersendiri, ya. Kemudian tentu tahapan perkembangan sudah optimal, sudah bisa bikin kalimat, kemudian membutuhkan waktu yang tepat. Jadi kemudian kolaboratif, jadi banyak hal yang dinilai. Jadi, oh bisa dia pintar, belum tentu. Hanya menunjukkan perkembangan anak tersebut normal untuk usianya. Jadi bukan suatu juga tes diagnosis. Oh, hasilnya Denver, terlambat bicara. Bukan, itu belum menunjukkan dia diagnosis. Hanya menunjukkan, oh anak ini ada gangguan pada perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa. Nanti dirujuk, tadi kan penyimpangan. Nanti dirujuk untuk menentukan apakah anak ini terlambat ini karena penyakit apa. Apakah Down syndrome, apakah hipotiroid, ya, ataukah dia autisme. Nah, kesemuanya itu mencerminkan anak-anak dengan gejala GDD atau Global Developmental Delay, ya. Atau kita lihat dari pemisahan Denver-nya, kita mendapatkan adanya caution, ya. Lanjut. Nah, tadi pada KPSP ada 10 item pertanyaan pada setiap lembar pertanyaan. Nah, di Denver 2 ada 125 gugus. Menilai apa? Sosial personal, ya, motorik halus, bagaimana koordinasi antara mata dan tangan, dan manipulasi benda kecil dan pemecahan masalah, ya. Kemudian lanjut bahasa mendengar, ya. Jadi mendengar, mengerti dan menggunakan kata, jadi ekspresi, reseptif, dan apa? Visualnya. Jadi dia paham, dia mengeluarkan kata-kata. Kemudian motorik kasar, saya kira menyangkut bagaimana tes duduk, berjalan, melompat, ya, batang tubuh. Nah, jadi ada persamaan antara Denver dengan KPSP. Sama-sama menilai usia sampai dengan usia 6 tahun. Ya, sama-sama menilai perkembangan secara umum, yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, dan personal sosial. Cuma perbedaannya pada Denver ada tes perilaku. Nah, tes perilaku ini bukan tujuannya untuk mendiagnosis bahwa anak itu mengalami autisme, anak itu mengalami ADHD atau yang lainnya, tetapi hanya menunjukkan bahwa anak tersebut pada saat diperiksa dalam kondisi bagus atau tidak, atau kondisi tidak layak atau tidak bagus, menunjukkan anak ini tidak siap untuk diperiksa. Artinya, hasil pemeriksaan Denver tidak bisa dipakai sebagai hasil kondisi anak tersebut. Ya, tidak bisa dipakai sebagai hasil kondisi tersebut karena pada saat diperiksa mungkin anak ketakutan, tidak fokus, ya, tidak paham, ya. Jadi itu mungkin bisa dipakai. Jadi tidak bisa dinilai, tidak bisa memberikan hasil yang sesuai diharapkan. Lanjut. Nah, dan kedua digunakan terutama untuk menentukan bagaimana seorang anak dibandingkan dengan anak yang lainnya, ya, bukan sebagai alat yang dapat memperkirakan perkembangan selanjutnya. Waktu masih dikatakan DDST berapa gugusnya? 105 gugus penilaian. Tapi setelah direvisi maka bertambah menjadi berapa tadi? 120, 125. Yang diubah adalah mengenai aspek bahasa, ya, mengenai aspek bahasanya. Lanjut. Nah, tadi kalau menggunakan KPSP berapa lembar? Berapa lembar digunakan? Kalau menggunakan KPSP banyak, ya. Ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 5 dan seterusnya. Nah, pada KPS Denver hanya menggunakan 1 lembar toh, ya, 1 lembar, tapi di situ ada skala umur, ya. Skala umurnya apa? Kalau 1 skala nilainya 1 bulan, kalau itu masih di bawah 24 bulan. Setelah 2 tahun maka 1 skala nilainya 3 bulan.
Ya, lanjut. Nah, bagaimana penilaiannya? Coba Anda perhatikan baik-baik di sini. Kami sering mengangkat soal dari sini juga. Penilaiannya ada tanda batang dekat 50%. Ya. Kemudian ada pas, P. Pas itu berarti anak mampu melakukan baik pada tes maupun pada saat dilaporkan. Jadi perkembangan itu kan ada 2 tahapan menilai perkembangan. Kita mengetes anak itu berdasarkan tadi alat yang sudah paparkan sebelumnya. Kemudian kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kalau orang tua. Jadi hanya berupa laporan bagaimana kondisi anak itu di rumah. Nah, ada fail berarti anak tidak berhasil melakukan oleh pengasuh atau dia melaporkan, ya. Tadi ingat ada pass, ada fail. Nah, kemudian ada NO, no opportunity, berarti anak tidak dapat melakukan karena dibatasi oleh pengasuh. Jadi hanya dapat ditulis NO kalau itu dilaporkan. Ibu, bagaimana anak sudah bisa balas senyum? Tidak, tidak bisa dok. Berarti kita tulis NO. Akan tetapi kalau kita tes tadi kasih pensil, dia mencoret tapi tidak ada garis lurus yang kita harapkan, maka kita tulis R, refuse. Jadi Tuhan apa? Jadi ada pass, ada fail, ada NO, dan ada refuse atau refusal. Ya, oke lanjut. Nah, interpretasi, ya. Kapan dikatakan cepat? Kalau dia berada di kanan garis umur. Kita mengatakan di kanan itu mempunyai konotasi yang bagus. Jadi kalau di kanan garis umur, maka bisa itu advance atau dia bisa normal. Ya, dikatakan normal kalau dia cepat, kalau dia lulus ya, mampu melakukan di kanan garis umur, berarti lewat dari usianya, dia sudah mampu melakukan, belum waktunya. Kasarnya, belum waktunya dia melakukan, tapi dia sudah bisa melakukan, maka dikatakan advance. Berarti ada mampu dilakukan di kanan garis umur. Ya. Kemudian normal. Normal itu dikatakan kalau ada pas atau fail atau refuse, tapi ada di kolom mana? Ada di kolom kanan garis umur. Ya. Jadi di kanan garis umur ada 2. Bisa advance, bisa dia masih kategori normal. Kenapa normal? Karena memang belum waktunya untuk bisa dia capai. Ya, kalau advance berarti dia mampu melakukan. Jadi kembali lagi konotasinya kalau di kanan garis umur berarti anak sudah mampu melakukan. Ya, artinya konotasinya bagus. Lanjut. Nah, normal. Normal, jadi ada pass, ada fail, ada NO, ada refuse. Terkadang advance. Advance itu berarti di kanan garis umur. Ya, normal, ya, berarti dia di kanan garis umur. Gagal, normal. Ya. Sekarang normal. Normal itu berarti ada pass, ada ini, ya, yang jatuh antara persentil 25-75. Ya, antara ini jatuh pada persentil 25, mampu melakukannya. Sedangkan quotient, ya, quotient berarti ada, ini coba perhatikan persentil 25-75, berarti kalau ada kegagalan di persentil 25-75, maka itu masih dikatakan normal, karena masih wajar dia belum mampu melakukan. Sebaliknya, kalau persentil 75-90, dia gagal atau menolak, maka dikatakan dia delay. Ya, quotient, maaf. Jadi dikatakan quotient atau dia tulis C. Ya, lanjut. Nah, kapan terlambat? Terlambat itu kalau semua tes ada di kiri garis umur. Tadi di kanan berarti Anda mampu melakukan. Advance berarti dia kanan garis mampu melakukan. Kalau normal berarti dia gagal, tapi dia di persentil 25-75. Ya. Sekarang kalau di kiri, maka dia dikatakan terlambat, sedangkan tidak ada kesempatan atau no opportunity kalau
pada tes dengan pelaporan, anak orang tua mengatakan anak belum mampu melakukan kesempatan untuk mencoba. Ya, oke. Nah, bagaimana interpretasinya? Tadi KPSP, apa interpretasinya KPSP? Ya, tadi KPSP apa interpretasinya? Halo? Suhartini, gimana interpretasi dari KPSP tadi apa? Suhartini? Gimana tadi di KPSP? Apa interpretasinya? Oh, nggak bisa. Arista, coba Arista. Apa interpretasi tadi dari KPSP? Dok, Waduh. izin menjawab dok. Ya, Alvito. Dok, iya dok. Interpretasinya itu dok, jika ya berjumlah 9 sampai 10, berarti perkembangan anak sesuai tahap perkembangannya. Kemudian bila ya berjumlah 7 sampai 8, berarti meragukan. Bila ya sama atau kurang dari 6, kemungkinan ada penyimpangan. Nah, untuk kunci jawaban tidak pada aspek perkembangan anak. Dok. Oke, itu interpretasi dari KPSP. Sekarang interpretasi dari Denver, normal dan suspek. Kapan normal? Kalau semua si pemeriksaan kita, jadi gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa personal sosial itu hanya mendapatkan 1 C, ya, dan kemudian tetap dilakukan pada kunjungan berikutnya. Kenapa? Itu C, kapan dikatakan quotient? Siapa ini lagi mau dia? Arinda? Kapan dikatakan quotient, Arinda? Baru terlewati berapa menit. Kapan dikatakan quotient? Siapa bisa jawab? Maksira. Iya dok. Ya, kapan dikatakan? Ketika dinilai saat anak fail atau revisionnya itu pada saat tes di mana garis umur jatuh pada atau di antara persentil 75 sampai 90 dok. Tulisan C pada batang kanan dok. Ya, bukan batang kanan. Batang kanan itu kalau ditulis C. Ya. Iya dok. Jadi semua yang tidak dilakukan di persentil 75-90. Ya, masih ingat kemarin kuliahnya? Denver 2 persentil 90 berarti semua anak wajib dapat, wajib melakukan. Ya, gitu. Nah, di quotient itu dimunculkan kalau pada pemeriksaan Denver-nya anak hasilnya tidak mampu melakukan di persentil 75-90. Ya. Ini D, kapan dikatakan D, delay? Juwita. Kapan dikatakan delay, Juwita? Kapan dikatakan delay? Ada yang bisa bantu? Memarida. Di mana Memarida ini? Ada orangnya. Memarida. Kapan dikatakan delay? Ada yang bisa bantu? Tadi dok, Ya, silakan. dikatakan delay itu kalau anaknya itu failure atau refusal dan kita pada tes itu pernah disuruh yang Di kiri garis umur.
Tadi awal mengatakan kalau di kanan garis umur itu pasti konotasinya bagus. Bisa advance kalau mampu melakukan, bisa normal kalau gagal. Karena memang belum waktunya. Tapi kalau delay, berarti gagalnya itu di kiri garis umur anak belum mampu melakukan. Artinya anak tersebut sudah harus melakukannya. Ya, oke. Lanjut. Jadi tetap antara DENPER dan KPSP, pada kegagalan tetap anak itu akan dilakukan pemeriksaan ulangan 1 sampai 2 minggu kemudian. Kalau tidak dapat diuji, berarti ada refuse. Makanya tadi ada tes perilaku, ya. Anak, ya, mulai pada tes kiri garis umur atau satu lebih dites melalui area 75-90, ya. Kemudian tetap dilakukan tes ulang 1-2 minggu kemudian. Lanjut. Kalau masih tetap, maka tetap dipertimbangkan rujuk. Ya, lanjut. Nah, tadi DENPER itu diagnosis tidak ya? Rosa? DENPER diagnosis tidak hasilnya? Tapi dok, bukan dok. Oh, bukan. Ya. Jadi tes IQ tidak, Rosa? Tapi dok tidak. Oh, Tapi tidak dok. juga. Ya. Jadi apapun hasil namanya screening berarti baru mengayat yang mana masuk gangguan tumbuh kembang. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan adanya penyimpangan atau kemudian ada suspek, maka tugas Anda adalah merujuk kalau tidak ada perbaikan. Ya, kita merujuk kalau tidak ada perbaikan. Kalau penyimpangan langsung jalan tol, rujuk. Tapi kalau meragukan, silakan Anda memperbaiki stimulusnya, ya, dan nilai kembali. Kalau tidak ada perbaikan, baru Anda merujuknya. Ya, oke. Jadi inilah penyakit-penyakit yang menyelimuti klinik tumbuh kembang atau di pelayanan poli tumbuh kembang. Gangguan bicara bahasa dan tunggal, berarti tidak jumpai gangguan yang lain. Ya, kemudian cerebral palsy, kemudian sindrom Down, ya, perawakan pendek, gangguan autisme, ya, retardasi mental dan gangguan ini penyakitnya yang kita sudah diagnosis, tapi kesemuanya ini, ya, anak menunjukkan gangguan perkembangan yang mungkin terdeteksi suspek di DENPER-nya atau mengalami penyimpangan di pemeriksaan KPSP-nya. Lanjut. Nah, kita lihat di DENPER, bisa diperbesar ya. Apa bedanya tadi dengan KPSP dengan DENPER? Ada bisa mengulang? Apa perbedaannya? Pada KPSP masing-masing punya formulir, ya kan? Ada 3, 6 dan seterusnya. Ya? Yang kedua pada DENPER ada tes perilaku di bawahnya itu. Coba tes perilaku, Lindar di bawah. Ya, ini tes perilaku belum. Ini tes perilaku di bawahnya ini. Ya, tes perilaku menunjukkan bagaimana kondisi anak. Bukan untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan masalah perilaku. Ya, ke bawah lagi. Belum, ke atas. Ke atas. Oke, bisa diperbesar DENPER-nya? Ya. Jadi ini belum. Jadi ini ada 125 sektor yang mau diperiksa. Domainnya ya. Ini ada putih hijau, jadi 125 sektor. Nah, kita lihat di sini ada di atas, ada putih dengan hijau. Sudah perhatikan? Nah, ini putih hijau, berarti yang hijau itu persentil 75-90. Paham? 75-90. Kemudian yang putih 25-75. Ya, 25-75. Nah, ini yang merah ada garis umur. Dia merah di garis umur, ternyata umurnya ternyata garis umur tak bikin.
Nah, baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dilakukan itu mulai apa yang berpotongan dengan garis umur. Ya, lanjut. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, bisa diperbesar. Teman sudah lihat ya? Ya. Yang paling atas dikatakan normal karena ada gagal, ada refuse, ya, ada pas di persentil. Apa yang putih? Yang putih ini persentil berapa? Sampai dok, persentil 25 sampai Ya? 75 dok. 25, 75. Yang hijau? Sampai dok, persentil 75 sampai 90 dok. 75, 90. Oke. Berikutnya dikatakan caution. Kenapa caution? Ada gagal, ada menolak, ada di persentil 25, 75. Kita lihat C ya. 75, 75, 90 ataukah di perbatasan. Ya, maka kita mengatakan dia caution. Ya. B di atas dia normal karena gagalnya ada di persentil 25, 75. Lanjut, coba lagi sedikit. Ya. Ini delay. Terlambat. Kenapa? Karena ada gagal, ada refuse di kiri garis umur. Dia tidak bersentuh lagi. Ini kan memotong. Ini tidak berpotongan lagi. Maka dia melewati. Maka dikatakan dia delay. Ya. Kemudian no opportunity kalau memang Ibu Rento mengatakan tidak pernah melakukan latihan anaknya, maka tulis N0. Jadi tidak bisa diuji. Oke. Nah, bisa diperkecil ini. Diperkecil. Ya. Oke. Ya. Ya, stop. Ini dikatakan normal. Kenapa normal? Halo, Imam. Kenapa normal ini, Imam? Yang gambar kanan. Yang kanan. Ya, atau ya. Kenapa dikatakan normal? Imam? Kenapa dikatakan normal, Imam? Hei, Halid. Halid, kenapa dikatakan normal ini? Apa terminologi normal perkembangan? Karena di sini, hanya mendapatkan satu nilai C. Terus bisa diperbesar dulu yang ada C-nya, ya, kata sedikit. Ya, ini ada gagal. Kenapa C? Bisa direspon? Kenapa C? Halo? Kenapa C di sini? Sudah lebih dari 75%. Ya, adanya kegagalan di persentil 75, 90. Ini ada gagal. Kenapa tidak ada C-nya yang di atasnya? Banyak gagal di atasnya itu, tapi tidak ada C dikasih. Kenapa? Ayo, kita jawab. Halo. Nanti ujian tidak tahu ini. Ini perempuan, saya belum pernah mendengar soalnya perempuan. Apa? Kenapa dikatakan situ gagal banyak tapi tidak nilai C-nya? Kenapa? Why? Amalia.
Kenapa banyak F-nya di sini gagal tapi tidak ada C-nya? Kenapa Amelia? Ya, karena kegagalannya ini masih di kanan garis umur. Artinya wajar anak ini belum mampu melakukan. Ataukah gagalnya ini masih di persentil 2575, ya memang belum waktunya. Masih wajar kalau belum, ya. Kalau dipahami baik-baik bilang. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah ini ada C, ada D. Ini suspek. Kenapa suspek? Kenapa dikatakan suspek? Apa terminologinya tadi suspek? Minimal 1D atau 2C. Nah, saya mau tes lagi nih. Di kanan saya, yang di kanan ini, ada dapat C. Yang mana kanan? Yang mana kanan? Yang pertama lah yaitu. Di sini ada 1C, ada D. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Coba kursornya tunjukkan temanmu. Yang dibawa, paling bawah. Ya, itu. Ini ada 1C, kemudian ada D. Apa bedanya? Apa bedanya itu? Apa bedanya? Halo, Angga. Coba Angga. Saya bantu Angga. Apa bedanya nih? Ada dapat 1C, ada 1D. Apa bedanya? AB ya dok. Ya. Apa? Apa bedanya? Amalia. Tapi dok izin menjawab dok. Silakan. Tapi dok kalau untuk C itu dia masih pada garis umur, tapi dia sudah di persentil 75 sampai 90 dok. Kalau di delay dia berada di sebelah kiri dari batang garis umur dok. Ya. Ya harus bedakan itu ya. Jadi kalau gagalnya itu di mana dulu? Kalau gagalnya di persentil 2575, maka dia masih wajar. Kan waktunya. Kemudian persentil 7590 dia gagal, maka caution, hati-hati. Ya, tapi kalau persentil di kiri garis umur dia tidak bisa, maka dia sudah masuk kategori delay. Ya, jadi kalau kita lihat di terminologinya, berapa C disimpan di sini? Ada 3C ya, 3C ya. 3C, 1D, maka masuk dalam definisi untuk dikatakan dia suspek. Yang sebelah kanan berapa D-nya? Sampai dok, 2 dok. 2. Kenapa dikatakan D? Nah, cuma ulang ini, cuma mempertajam kalian supaya bisa lebih tahu. Tapi dok karena sudah melewati garis umurnya dok. Ya, melewati garis umur. Ya, kalau sudah melewati garis umur maka kita tulis D. Kembali lagi kalau mampu di kanan garis umur pasti konotasinya bagus. Apakah advance atau normal? Apakah dia advance atau dia normal? Dan kalau di kiri garis umur dan mampu lakukan maka masuk delay karena dia sudah melayang. Ya, oke baik. Saya kira itu. Terima kasih. Habis ini kan? Nah, saya kira ini. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya masuk GDD ya. Bisa stop share screen dulu deh.
Kenapa monitoring ini? Nggak ada gambar ini. Kenapa monitoring tidak ada gambarnya di anu? Rekan. Mampu melakukan